pasal yang didakwakan pertama itu kan pasal 359 dan 360 ya, yang ada kaitannya dengan kealpaan mengakibatkan meninggalnya kealpaan karena mengakibatkan meninggalnya orang dan juga kealpaan mengakibatkan orang luka berat gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita dengar dari paparan Daniel tadi kan nampak pembuktian itu difokuskan pada apa namanya undang-undang keolahragaan, penyelenggara yang tidak apa namanya fokus ke penyelenggara yang paling bertanggung jawab yang mengakibatkan orang nonton sepak bola tidak aman. Kenapa saya bilang begitu? Hampir dari awal ini kan kalau kita hukum pidana kan ada ajaran kausalitas ya. Ajaran kausalitas kan jelas. Meninggalnya 135 orang itu kenapa? Itu kan yang harus dilihat duluan gitu ya. Kita fokus di Sambu saja, di Joshua itu kan meninggalnya karena ditembak. Itu satu orang. Ini ada 135 orang. Tentu meninggalnya berbeda-beda kan sebabnya. Ada yang sebabnya mungkin terinjak, ada yang sebabnya mungkin karena gas air mata. Pemicunya orang kemudian panik itu apa? Itu kan, apakah izin atau tembakan? Nah ini kan kalau kita lihat di sidang itu tidak nampak. Jadi yang menembak pun menembakkan gas air mata kan hingga hari ini tidak jadi tersangka. Yang dijadikan tersangka malah yang tidak langsung kaitannya dengan kejadian di lapangan. Kalau itu memang komando ya. Terus yang kedua, ini kan sidangnya di split ya. Berkasnya jadi dua. Ini juga aneh menurut saya. Jadi pemecahan berkas ini itu didasarkan pada status orangnya. Yang satu itu sipil, dalam tanda kutip sipil ya, penyelenggara Anpel dan kawan-kawan. Satu lagi polisi, yang tiga orang itu. Ini kan split sync ini kan harusnya pemecahan atau penggabungan dakwaan itu kan harusnya dikaitkan dengan pokok perkara. Jadinya ini jadi agak kabur karena menggabungkan antara pasal tentang kealpaan mengakibatkan luka berat dan meninggal itu dengan penyelenggaraan sepak bola itu. Lah, kalau kita lihat narasi sidang dari awal hingga terakhir, itu pembuktiannya arahnya ke undang-undang olahraga, bukan ke 359 dan 360. Karena tidak ada apa namanya bukti yang dihadirkan yang mengarah ini orang 150 ini meninggalnya kenapa sih? Nah, itu nggak ada. Lebih ke siapa yang bertanggung jawab. Uh, Supporter membuat kerusuhan duluan, melempari barakuda aparat. Gas air mata dilemparkan tidak di tribun tapi di Central Bank. Semuanya ini kan dari BAP ya. Nah, ini kan sejak awal memang sidang ini janggal. Sejak di BAP sebenarnya. BAP-nya memang saya kira didesain untuk tidak mengungkap itu. Kenapa saya meyakini itu? Kelihatan dari rekonstruksi perkara yang sempat ramai dulu itu kalau teman-teman ingat itu kan meskipun kita lihat di video yang beredar yang dikeluarkan narasi itu jelas aparat itu nembak ke tribun, tapi waktu rekonstruksi tembakannya tidak ada yang ke tribun, tapi ke semua ke lapangan dan ke Central Bank. Itu kan sudah kelihatan sejak awal niatnya memang mengaburkan perkara sesungguhnya. Kemudian yang kedua, apa namanya? Ini ibaratnya sidang yang memang nggak serius ya. Jadi yang polisi apalagi, ini kan dibagi dua ya. Yang polisi itu penasihat hukumnya juga perwira aktif di bidang hukum, Bitkum Polda. Dipimpin oleh kalau nggak salah levelnya Kombes Pol ya. Jadi kelihatan kalau sidang, kalau kita lihat,
Eh, itu dia lebih takut ke penasihat hukum daripada ke jaksa. Dan lucu misalkan kalau misalkan advokat itu, saya membayangkan ya, kalau ada advokat betulan ya, membuat pertanyaan yang mengarahkan saksi, pasti kan ditegur sama jaksa sama hakim. Ini enggak, hakim dan jaksa diem aja. Misalkan saya ingat itu ada saksi dari Kasat Reskrim Polres yang waktu itu saya lihat eh, disecar oleh penasihat hukum yang dari Polda itu, disuruh karena keterangannya berbeda dengan di BAP. Penasihat hukumnya dengan lantang bilang minta saksi untuk mencabut keterangan tadi untuk dan disesuaikan dengan BAP. Ini kan hanya bisa terjadi kalau penasihat hukumnya polisi. Kalau advokat biasa nggak mungkin itu terjadi. Dan hakimnya cenderung diam memang dan bahkan tertidur kadang-kadang itu kan. Jadi Anda bayangkan kasus dengan korban ratusan nyawa itu diselenggarakan dengan tidak serius gitu ya. Dan bahkan saya melihat bukti-bukti yang dihadirkan memang disengaja untuk tidak mengarahkan bahwa ada kausalitas ya antara tembakan gas air mata dengan kepanikan serta apa ya, kepanikan kemudian orang jadi apa, saling berebut dan kemudian pintunya ditutup. Pintunya ditutup itu juga tidak digali siapa yang menutup pintu. Padahal sebelumnya ini juga menarik, jaksa di sidang keberapa saya lupa itu dia memperlihatkan ada video bahwa pintu itu awalnya terbuka. Pas waktu ditembak kok jadi tertutup lah. Siapa yang nutup? Ini sampai sekarang juga tidak apa namanya eh, tidak dibuktikan. Dan yang menarik misalkan begini, Kasat Reskrim Polres Malang itu waktu setelah kejadian dia bilang kalau dia melakukan olah TKP, bikin polis lain, terus mendata korban. Nah ini menarik ini. Kalau ada orang meninggal banyak, ya, sebagai investigator, sebagai penyidik, dia kan harus tahu. Dia seharusnya kan melihat sebab meninggalnya kenapa. Itu tidak dilakukan juga. Kasat Reskrim tidak melakukan itu, Polres Malang. Dia tidak mencoba mencari, misalkan 130 itu kenapa saja meninggal. Di dakwaan juga tidak disebutkan secara tegas. Meninggalnya kenapa. Jadi, uh, saya pesimis ya, sidang ini akan membawa kebenaran dan memuaskan rasa keadilan korban. Anda bayangkan 135 orang meninggal lebih dan 500 catatannya, 200 terakhir ya, 200 yang meninggal, ada 500-an yang sampai sekarang matanya rusak. Itu tidak dijadikan bukti di persidangan. Malah banyak bukti-bukti yang dihadirkan itu keterangan dari aparat keamanan yang menjaga dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengelola pakai Lex Sportiva lah dan lain sebagainya. Itu lebih pembuktian untuk tindak pidana ya di Undang-Undang Keolahragaan. Yang pasal 359 360 sedikit sekali yang disinggung dan dibuktikan di persidangan. Makanya dari awal sebenarnya saya termasuk orang yang menyarankan atau melihat bahwa ini sebenarnya nggak cukup hanya 359 360. Kalau perlu 338 340 mungkin. Harus serius karena ini kan korbannya ratusan itu. Tapi kan yang terjadi tidak demikian. Jadi tadi sudah saya sampaikan oleh Daniel kejanggalan-kejanggalan yang secara spesifik
kejanggalan yang secara garis besar ya memang kelihatan dari awal, mulai dari apa komposisi saksi yang dihadirkan, kemudian penasihat hukumnya yang intimidatif ke saksi, saksinya polisi, penasihat hukumnya polisi, terdakwanya polisi, hanya jaksa dan hakimnya hanya dua pihak yang ini kan ibarat kayaknya kayak sidang dagelan ya. Dan ini lucu juga, pengadilan yang saya sayangkan kok bisa menerima hanya gara-gara dasar surat kuasa insidentil yang tidak ada dalam KUHP. Itu kan biasa untuk kasus-kasus perdata. Ini sebagian ya kejanggalannya. Nanti semoga bisa kita analisa lebih lanjut nanti kalau misalkan ada putusan dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita kalau misalnya ini hanya selesai di 3 orang ini. Jadi saya juga sebenarnya sidang ini hanya apa ya, tidak membuka tabir sesungguhnya tragedi Kanjuruhan, karena nembaknya itu diperintah atau tidak, apa inisiatif, dan kenapa kok tiba-tiba nembak tribun padahal tidak ada apa-apa. Kalau kita lihat di footage-nya di narasi ya, itu juga tidak digali lebih dalam di persidangan. Dan memang kalau kita lihat KUHP kita kan memang hakim kekuasaannya terbatas, jadi dia memang akhirnya terbatas dari narasi yang dihadirkan oleh surat dakwaan berdasarkan BAP, dan BAP-nya dibuat oleh polisi dengan penasihat hukum yang juga polisi. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana nanti akhir dari sidang ini. Hakimnya juga sangat pasif. Nah, ini juga saya sayangkan karena harusnya kan hakim harus menggali kebenaran material ya.